Yas alhamdulillah. Tanpa berlama-lama FIFA dan AFC selidiki kejanggalan pertandingan Jepang versus Australia tadi malam. Diketahui kedua tim bermain tanpa arah yang jelas. Dua tim tersebut diduga sudah main mata, yang bertujuan untuk menggagalkan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terbukti bersalah FIFA dan AFC diprediksi sepakat membatalkan kemenangan Australia. FIFA langsung kurangi poin Australia, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Selain kabar menggembirakan tersebut, kabar baik juga datang dari hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 semalam. Timnas Indonesia tundukan Cina, Ula Romeni bersinar, Emil Audero unjuk kelas. Tim nasional Indonesia sukses mengamankan kemenangan penting atas timnas Cina dalam lanjutan laga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam, skuad Garuda menang tipis 1-0 berkat penalti Ula Romeni. Begitu peluit awal dibunyikan, Cina langsung mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Meski demikian, Indonesia justru mendapat peluang pertama ketika Ricky Kambuaya melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ketiga, meskipun arah bola masih melenceng. Cina membalas 2 menit kemudian melalui sepakan keras Wang Yudong dari dalam kotak penalti. Beruntung bagi Indonesia, bola melambung di atas gawang yang dikawal Emil Audero. Laga sempat berlangsung keras. Pada menit ke-8, Suhayang diganjar kartu kuning usai melanggar Kambuaya. Setelah itu, tempo pertandingan sedikit menurun. Indonesia mulai lebih banyak menguasai bola, tetapi belum mampu menciptakan peluang matang. Sejumlah upaya dari Ula Romeni dan Han Pengfei sempat membahayakan masing-masing gawang, namun belum menghasilkan gol. Pada menit ke-40, aksi Kambuaya yang dijatuhkan di area terlarang oleh Yang Sexiang membuat wasit melakukan pengecekan VAR. Setelah meninjau tayangan ulang, penalti pun diberikan kepada Indonesia. Ula Romeni yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tembakannya ke sisi kanan tak mampu dijangkau kiper Cina, Wang Daeli, yang bergerak ke arah berlawanan. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki paruh kedua, Cina tampil lebih menekan. Namun, Emil Audero tampil impresif dengan melakukan penyelamatan penting dari tembakan Wang Yudong pada menit ke-47. Indonesia membalas melalui Egy Maulana Fikri di menit ke-59 dan Kevin Dix pada menit ke-79, namun keduanya gagal menambah keunggulan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tak berubah. Kemenangan ini mengukuhkan performa apik Ula Romeni yang telah mencetak 3 gol berturut-turut dalam 3 laga terakhir bersama timnas. Sementara itu, Emil Audero juga layak mendapat apresiasi atas kontribusinya menjaga gawang tetap steril. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan penampilan yang sangat apik dari skuad Garuda tadi malam, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang di pertandingan berikutnya? Dan dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah timnas Indonesia sudah layak ke Piala Dunia? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kemenangan atas Cina dengan skor 1-0 merupakan pencapaian penting bagi timnas Indonesia. Bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal kepercayaan diri dan pembuktian bahwa skuad Garuda layak diperhitungkan di level Asia. Mengalahkan tim yang secara historis dan peringkat FIFA lebih tinggi menunjukkan perkembangan pesat dalam kualitas permainan dan mentalitas. Erick Thohir tetapkan target kemenangan untuk timnas Indonesia hadapi Cina di GBK. Tim nasional Indonesia diwajibkan meraih kemenangan saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, agar dapat menjaga posisi peringkat 3 atau 4 dalam upaya lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
menegaskan bahwa Timnas Garuda harus memenangkan laga kontra Timnas Cina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C yang digelar di SUGBK, Jakarta, Kamis malam ini. Untuk mencapai target tersebut, Erik menyampaikan bahwa para pemain telah menjalani pemusatan latihan, TC, terlebih dahulu di Bali sebagai persiapan matang menghadapi pertandingan penting ini. Kita harus bisa menang besok supaya bisa bertahan di posisi 3 atau 4 yang akan membawa kita ke babak playoff, ujar Erick Thohir saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu, 4 Juni 2025, dikutip dari Antara. Erik juga optimis bahwa Timnas Indonesia mampu menampilkan performa terbaik, terutama saat menghadapi lawan kuat seperti Cina. Ia mengingatkan pengalaman laga sebelumnya melawan Australia dan Bahrain, di mana meskipun sempat kalah, tim berhasil bangkit dan meraih kemenangan. Seperti saat kita melawan Australia yang kalah, lalu melawan Bahrain kita berhasil bangkit dan menang 1-0, jelas Erik. Menurut Erik, sepak bola bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga menjadi bagian dari perjuangan dan kehormatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, persiapan dan semangat juang harus dijaga serius oleh semua pihak. Sepak bola sudah menjadi kebanggaan dan harga diri bangsa. Ini adalah sarana perjuangan dan simbol kebanggaan nasional. Karena itu, kami mengambil langkah serius dengan memulai pemusatan latihan lebih awal, tambahnya. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik berkat pemusatan latihan di Bali yang jauh lebih efektif dibanding sebelumnya. Berlatih di Bali memberikan keuntungan besar. Sebelumnya kami bahkan tidak sempat latihan sebelum pertandingan, ujar Kluivert saat konferensi pers di SUGBK, Rabu. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat dengan 9 poin, lebih unggul dari Timnas Cina yang berada di posisi ke-6 dengan 6 poin. Meski begitu, Kluivert mengingatkan agar tim tetap waspada karena Cina merupakan lawan yang tangguh. Cina adalah tim yang taktiknya kuat dan energik. Mereka pandai memanfaatkan ruang sempit dan bermain dengan tekanan tinggi, kata Kluivert. Karena itu, fokus penuh 100% pada permainan adalah kunci kemenangan. Kita tidak boleh meremehkan mereka, semua tahu Cina tim yang bagus, tegasnya. Setelah pertandingan melawan Cina, Timnas Indonesia akan melanjutkan laga terakhir babak ketiga kualifikasi melawan Jepang pada 10 Juni mendatang. Tak banyak bicara, Patrick Kluivert fokus bahwa Timnas Indonesia tumbangkan Cina. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menunjukkan keyakinan tinggi jelang laga penting menghadapi Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Bermain di kandang sendiri diyakini akan memberi dorongan besar bagi skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal. Meski begitu, Kluivert menyadari bahwa Cina bukan lawan yang bisa diremehkan. Tim berjuluk Tim Dragon itu datang dengan ambisi kuat untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Kami sudah mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Para pemain sudah memahami peran masing-masing dan siap total di lapangan, ujar Kluivert dalam konferensi pers pra-pertandingan. Mantan striker Timnas Belanda itu mengungkapkan bahwa tim pelatih telah mempelajari gaya main Cina secara detail dan merancang strategi antisipasi yang matang. Apa yang kami latih dan dijalankan para pemain luar biasa. Yang terpenting, mereka bisa memahami apa yang akan dilakukan lawan dan bagaimana kami menghadapinya, imbuhnya. Menurut Kluivert, kesiapan taktis menjadi senjata utama Indonesia malam ini. Fokus diberikan pada transisi permainan, baik saat menguasai bola maupun kehilangan bola. Kami sangat kuat dalam mengatur tempo, baik saat membangun serangan maupun saat bertahan setelah kehilangan bola. Itu yang akan kami manfaatkan. Kluivert memilih untuk tidak terlalu banyak bicara soal prediksi atau janji-janji manis. Ia lebih memilih membuktikan segalanya lewat aksi nyata timnya di lapangan. Banyak hal bisa dikatakan, tapi yang menentukan adalah bagaimana kami bermain malam nanti. Saya yakin dengan tim ini, dan saya siap bertanggung jawab atas hasilnya. Laga kontra Cina akan menjadi krusial bagi Indonesia. Kemenangan bisa membuka peluang lebih besar untuk lolos ke babak berikutnya dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Saya hanya ingin kata-kata saya hari ini terbukti benar setelah peluit akhir dibunyikan, tutup Kluivert. Emil Audero siap hadapi Cina, fokus antisipasi serangan balik dalam laga debut bersama Timnas. Emil Audero bersiap menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga penting melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025,
dan menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Menghadapi tim yang dikenal cepat dalam melancarkan serangan balik, Emil mengaku sudah mempersiapkan diri dan tim secara maksimal. Ia dan rekan-rekannya telah menjalani sesi latihan khusus untuk mengantisipasi pola permainan cepat yang kerap ditunjukkan oleh tim lawan. Kami sudah mempelajari cara bermain mereka dan melakukan simulasi serangan balik dalam latihan. Intinya, kami harus tetap fokus sepanjang pertandingan, ujar Emil dalam konferensi pers sehari sebelum laga. Kiper berusia 28 tahun ini baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi WNI pada Maret 2025 lalu. Laga melawan Cina menjadi kesempatan pertamanya untuk membela Merah Putih secara resmi, dan ia bertekad memberi kesan positif di penampilan perdananya. Debut ini sangat berarti bagi saya. Saya ingin memberikan kontribusi terbaik dan membantu tim meraih kemenangan, ucapnya penuh semangat. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan perolehan 9 poin. Peluang untuk lolos ke babak selanjutnya masih terbuka, meskipun persaingan dengan Australia dan Arab Saudi cukup ketat. Karena itu, kemenangan atas Cina akan menjadi langkah penting bagi pasukan asuhan Patrick Kluivert. Target kami jelas, tampil semaksimal mungkin, menjaga konsentrasi, dan tidak lengah terhadap bola kedua. Kami sudah siap secara mental dan teknis, jelas Emil. Ia juga menekankan pentingnya akurasi dalam penguasaan bola dan kerja sama tim, terutama menghadapi tekanan dari lawan yang punya kecepatan dalam menyerang. Kami harus waspada ketika kehilangan bola. Cina punya kemampuan menyerang balik yang cepat, dan kami tidak boleh kecolongan, tegasnya. Dengan dukungan penuh dari supporter di stadion dan semangat tinggi dalam tim, Emil berharap bisa membantu Indonesia mengamankan poin penuh dan membuka jalan menuju putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Cina ogah beberkan pemain yang cedera, yakin siapkan strategi matang untuk hadapi Indonesia. Jelang pertandingan krusial melawan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih kepala timnas Cina, Branko Ivankovic, memilih bungkam soal kondisi pemainnya yang sedang mengalami cedera. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, di mana Cina akan melakoni laga ke-9 mereka di grup C. Saat ini, posisi Cina cukup terjepit karena mereka berada di dasar klasemen dengan koleksi 6 poin dari 8 laga. Kemenangan menjadi harga mati bagi Zhang Yuning dan rekan-rekannya jika masih ingin melanjutkan asa ke putaran selanjutnya demi tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, persiapan mereka tidak berjalan mulus. Beberapa pemain kunci mengalami cedera, termasuk striker senior mereka, Wu Lei. Pemain berusia 34 tahun yang sempat memperkuat Espanyol di La Liga itu dipastikan absen karena kondisi fisiknya belum pulih. Selain Wu Lei, Cina juga kehilangan Lin Liangning, jebolan Akademi Real Madrid, serta Xie Weneng karena cedera. Saat menghadiri konferensi pers menjelang laga, Ivankovic sempat ditanya langsung oleh jurnalis asal Cina soal kondisi skuadnya. Namun, pelatih asal Kroasia itu menolak untuk membahas detail mengenai pemain-pemain yang absen. Saya tidak merasa nyaman membicarakan kondisi internal tim kami secara spesifik, jawabnya singkat. Cedera dan hukuman bermain adalah hal yang biasa dalam sepak bola. Yang penting kami fokus pada persiapan dan strategi terbaik. Meski enggan membeberkan detail pemain yang tidak bisa tampil, Ivankovic menyatakan dirinya percaya penuh terhadap taktik yang telah disusun tim pelatih. Kami sudah menyiapkan pendekatan terbaik untuk meraih hasil maksimal, tegasnya. Di sisi lain, timnas Indonesia juga mengalami tantangan serupa. Tercatat 7 pemain Garuda absen dalam laga ini karena berbagai alasan. Di antaranya adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang terkena skorsing, Eliano Reijgers yang tengah menemani keluarganya, serta Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Septian Bagaskara yang dibekap cedera. Absennya beberapa nama penting seperti Paes, Marcelino, dan Ragnar tentu jadi kehilangan besar, karena mereka merupakan pilar utama dalam skema pelatih Patrick Kluivert. Dengan kondisi kedua tim yang pincang, laga Indonesia versus Cina diprediksi berlangsung sengit dan penuh kejutan. Siapakah yang berhasil keluar sebagai pemenang di laga hidup mati ini? Patrick Kluivert waspadai 3 kekuatan timnas Cina jelang laga penentu. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, menyampaikan analisisnya jelang duel penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, menjadi salah satu pertandingan krusial bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Indonesia saat ini berada dalam tekanan untuk meraih kemenangan, dan Kluivert menegaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik. Sejak akhir Mei lalu,
Tim nasional telah menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum akhirnya melanjutkan program latihan di Jakarta guna menghadapi dua lawan berat, Cina dan Jepang. Pelatih asal Belanda tersebut menyatakan bahwa ia telah mempelajari karakter permainan Cina secara mendalam. Menurutnya, tim asal negeri tirai bambu ini memiliki 3 keunggulan utama yang wajib diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Cina merupakan tim yang bermain secara taktis, energik, dan mampu menjaga ketenangan di situasi krusial. 3 hal ini membuat mereka sulit dikalahkan jika tidak dihadapi dengan fokus penuh, jelas Kluivert saat sesi konferensi pers sehari sebelum pertandingan. Kluivert juga mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah sepanjang pertandingan. Ia meminta para pemain tampil dengan konsentrasi penuh sepanjang laga dan tidak menganggap remeh kekuatan lawan. Menurutnya, keberhasilan di pertandingan nanti hanya bisa diraih dengan kerja keras dan komitmen penuh di lapangan. Saya percaya dengan kualitas pemain yang kami miliki saat ini. Tapi untuk menang, kami harus bermain dengan totalitas, tidak boleh ada celah sedikit pun bagi lawan, ujarnya. Meskipun sempat kehilangan beberapa pemain inti karena cedera, Kluivert menyebut bahwa pengganti yang diturunkan tetap mampu menjawab kepercayaan dengan baik. Hal ini menunjukkan kedalaman skuad Garuda yang mulai terbentuk sejak ia mengambil alih posisi pelatih kepala. Mengakhiri pernyataannya, Kluivert menegaskan bahwa ia tidak pernah meremehkan siapapun. Baginya, semua lawan di babak kualifikasi adalah tantangan serius yang harus dihadapi dengan persiapan matang dan semangat bertarung tinggi.